Nggih. Selamat sore Om Swastiastu, Pak Agus. Gimana kabarnya? Selamat sore Om Swastiastu, Bu Nopi. Baik Bu Nopi. Ibu gimana kabarnya hari ini? Ya, Stungkara baik Pak. Baik. Jadi sebelumnya Bapak sudah sempat ada sesi WA ya sebelumnya. Dan Nggih, hari ini betul Bapak Bu. ingin membahas tentang pemanfaatan media pembelajaran berbasis IT atau teknologi ya Pak ya. Apa Nggih, tujuan betul. utama yang ingin Bapak capai dari sesi kita hari ini? Nggih, betul sekali yang Ibu bilang Nike. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya Ibu ya. Tentu saja tidak, Pak. Nggih, gini Bu, saya ingin menemukan cara Bu yang lebih efektif untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswa Ibu karena saya masih terkendala di bidang teknologi niki. Iya. Jadi sekarang memang pembelajaran berbasis IT atau teknologi itu kan sangat penting ya, Bapak ya. Jadi memang seharusnya kita menguasai hal tersebut, memanfaatkan IT untuk pembelajaran di kelas. Bapak, bisa Bapak ceritakan lebih detail mengenai situasi saat ini terkait penggunaan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Apa saja yang sudah Bapak lakukan? Nggih, Bu. Memang seperti yang saya bilang, saya sudah pernah melakukan memanfaatkan IT ini menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran seperti Kahoot, seperti Quizzes, seperti ini ke Ibu. Tetapi saya merasa penggunaannya kok masih kurang maksimal ya. Beberapa siswa juga terlihat kurang antusias. Kemudian ketika saya menggunakan media tersebut, ada beberapa yang belum termotivasi, Bu. Hmm, mereka terlihat bosan gitu ya, tidak fokus terhadap Nggih, nggih, pembelajaran ya. nggih. Oh, jadi menurut Bapak, apa yang menyebabkan siswa itu atau kurang maksimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis IT tersebut di kelas, Pak? Kalau menurut saya, yang saya lihat sampai sekarang ini mungkin karena saya mungkin yang sepenuhnya belum paham terhadap penggunaan IT ini, Bu. Khususnya di fitur-fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Selain itu, saya juga merasa perlu mencari cara lain agar pembelajaran lebih interaktif, Bu, selain selain media-media yang saya gunakan tadi, Nika. Jadi Bapak merasa kurang memahami fitur-fitur pada aplikasi suatu media pembelajaran gitu, Pak ya. Menurut Bapak, apakah yang menjadi kendala Bapak kurang memahami fitur atau kendala lain yang Bapak hadapi saat ini? Nggih, untuk kendala Nika sih dari karena motivasinya menurun mungkin di sana yang saya lihat dari beberapa itu ada yang mengalami kesulitan akses internet, Ibu, karena sekolah kita juga internetnya belum maksimal. Kemudian ada juga yang kurang familiar dengan teknologi, Bu. Beberapa siswa mungkin dia punya HP tetapi belum bisa juga menggunakan dengan maksimal itu seperti ini kan. Oh, jadi adanya keterbatasan akses gitu ya, keterbatasan akses dan anak-anak kurang familiar dengan penggunaan atau pemanfaatan dari HP atau perangkat yang dia miliki begitu ya. Baik Pak Agus, coba sekarang mari kita buat rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang menurut Bapak bisa kita lakukan agar lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Kalau saya terlintas di pikiran saya
saya ingin sekali mengikuti pelatihan atau workshop Ibu terkait dengan pemanfaatan IT ini dalam pembelajaran. Selain itu, saya ingin coba untuk mengintegrasikan lebih banyak elemen interaktif seperti video pembelajaran, kemudian foto-foto yang berkaitan dengan IT, penggunaan media-media IT itu, Ibu. Wah, itu idenya bagus sekali, Pak. Ide Bapak sangat luar biasa. Jadi, yang pertama itu Bapak tadi ingin mengikuti pelatihan atau workshop, dan Bapak ingin memanfaatkan atau mengintegrasikan media-media pembelajaran yang interaktif gitu ya. Jadi, apakah langkah-langkah spesifik yang sudah Bapak pikirkan untuk memulai rencana ini? Kalau secara spesifik, Ibu, kalau dari pelatihan saya bisa memulainya dengan mencari informasi-informasi tentang pelatihan yang relevan, Ibu. Mungkin saya bisa nanti gabung di grup-grup di WA karena beberapa ada yang share-share tentang workshop, tentang pelatihan. Nanti saya bisa cari di sana yang berkaitan dengan pembelajaran yang berbasis IT. Setelah itu saya akan coba beberapa aplikasi baru yang lebih interaktif ya, selain Quizizz, Kahoot yang saya bilang itu, dan kemudian saya berusaha untuk mencari feedback umpan balik dari siswa nanti untuk mengenai apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai. Luar biasa sekali itu Pak idenya, langkah-langkahnya. Jadi Bapak ingin mencoba memanfaatkan berbagai macam media, tidak hanya satu atau dua media, tapi bervariasi begitu ya. Dan Bapak juga tidak lupa untuk meminta umpan balik dari siswa, apakah mereka suka atau enggak. Kalau tidak begitu kan kita tidak tahu ya apakah yang sudah kita lakukan baik untuk mereka atau tidak. Nah, Ya, untuk yang betul. kedua, permasalahan kedua yaitu tadi Bapak mengatakan adanya kendala akses. Nah, bagaimana dengan kendalanya Pak? Bagaimana atau apa yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan kendala akses internet yang tadi Bapak sebutkan? Ya. Untuk akses mungkin ini memang kendala, eh, apa ya, kita bilang besar juga enggak, kecil juga enggak, karena ini mempengaruhi juga dari permasalahan saya. Mungkin saya nanti mencoba bekerja sama dengan kepala sekolah, kemudian eh, agar nanti di sekolah disediakan akses internet yang lebih baik, yang lebih kencang ya istilahnya, Ibu, agar nanti akses mampu digunakan dengan baik oleh murid nanti pada saat pembelajaran seperti itu. Betul sekali itu Pak. Jadi apalagi terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana kan kita harus berkonsultasi dan berdiskusi dengan atasan kita di mana beliau adalah kepala sekolah di tempat kita mengajar Pak ya. Baik, sekarang mari kita cari tahu atau kita tetapkan siapa yang tanggung jawab, siapa yang terlibat, setiap langkah yang sudah direncanakan tadi. Jadi yang pertama yaitu siapa yang mencari informasi atau terkait pelatihan atau workshop yang akan Bapak akan ikuti. Baik, kalau dari peningkatan kompetensi mungkin dari saya sendiri yang bertanggung jawab. Kemudian juga saya nanti akan coba untuk mengajak teman-teman yang masih lemah di bidang IT dalam pembelajaran. Nanti saya akan ajak untuk mencari workshop, mengikuti workshop, pelatihan seperti ini ke Ibu. Luar biasa sekali Pak. Jadi selain membantu diri sendiri, Bapak juga bisa memberdayakan teman lain begitu ya untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi terutama di bidang teknologi, pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Lalu sekarang siapa yang akan menguji atau memilih
terhadap aplikasi atau media yang berbasis teknologi untuk pembelajaran yang baru atau yang akan datang, yang akan diterapkan di sekolah. Kalau mengenai aplikasi, saya rasa karena ini bertujuan untuk siswa juga, jadi saya akan coba mencari siswa-siswa, kemudian meminta feedback untuk aplikasi ini, aplikasi mana yang cocok dengan mereka, yang bagus artinya dalam pembelajaran, agar pengalaman mereka menggunakan aplikasi tersebut lebih baik seperti ini. Jadi Bapak perlu menguji bersama dengan siswa Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Sekarang bagaimana dengan penyediaan akses internet di sekolah? Kalau akses internet seperti saya bilang tadi, pertama saya berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu Ibu untuk akses ini. Kemudian ketika sudah diberikan izin untuk memperbaharui akses internet, kemudian saya coba untuk berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat yang mengerti IT untuk melihat kemungkinan akses internet mana yang terbaik kita gunakan dalam pembelajaran nantinya seperti ini. Wah, sangat baik sekali Pak Agus ya rencananya. Apakah ada hal lain yang perlu kita pertimbangkan atau kita siapkan untuk memastikan rencana kita ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, Pak? Ya, betul sekali Bu. Jadi kalau kita berangan-angan saja seperti Nika mungkin nggak akan jalan Bu ya. Mungkin kalau dari saya mungkin perlu menyusun jadwal evaluasi rutin Ibu untuk melihat perkembangan dan efektivitas penggunaan IT ini dalam pembelajaran. Apakah nantinya ini sudah berjalan dengan baik atau tidak seperti itu. Setuju Pak, saya sangat setuju sekali. Memang untuk mengetahui begitu ya berjalan dengan baik atau tidak, kita harus mengadakan evaluasi, mengadakan pertemuan ya untuk menentukan langkah-langkah apa yang selanjutnya dilakukan. Sekarang Bapak sudah siap untuk mulai rencana ini? Astung harus siap Ibu. Siap tidak siap saya harus siap karena ini sebuah tuntutan juga Ibu. Kemudian karena ini juga untuk anak-anak agar kedepannya pembelajaran lebih maksimal, lebih menyenangkan dan lebih istilahnya merdeka ya karena kita kurikulum kita merdeka sekarang Ibu. Wah, luar biasa Pak. Saya yakin dengan langkah-langkah ini, jadi kita bisa membuat pembelajaran yang sesuai impian kita, menjadi lebih interaktif, lebih menarik, siswa tidak bosan, siswa fokus dengan kita mengajar di kelas. Selamat bekerja Pak. Semoga apa yang kita inginkan terwujud Pak. Iya, betul sekali Bu Astung Kare, langkah-langkah yang sudah kita obrolkan ini bisa tercapai dengan maksimal Ibu. Terima kasih Bu atas bantuannya, atas motivasinya dalam percakapan kita hari ini. Kedepannya untuk selanjutnya mungkin saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu. Terima kasih Bu Nopi. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Oke, Astung Kare, sehat selalu Bu. Baik, demikian untuk sesi coaching yang kedua. Sudah selesai nih Ibu Kadek. Ibu Nopi sudah sama Agus. Sampun Pak. Nggih. Suara panggil. Yang matikan rekamannya nggih. Oh nggih. Nggih, Bapak.